Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Maulida Nurfadilah, siswa kelas 5 SDN Jingahabang Hilir, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Ingin bercerita yang berjudul Pulau Kambang. Pengarangnya adalah Daryatun. Pada zaman dahulu, di muara Sungai Barito, Kalimantan Selatan, ada sebuah kisah. Asal mulanya sebuah pulau. Kisah ini adalah Pulau Kambang. Di muara Sungai Barito, Kalimantan Selatan, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuin. Kerajaan Kuin memiliki patih yang sangat tangguh, arif, dan bijaksana. Patih itu bernama Datu Pujung. Suatu ketika di lautan yang luas datanglah sebuah kapal besar dari negeri Cina yang disebut Jung. Kapal besar tersebut berlabuh di dekat muara Sungai Barito. Mereka menetap di perahu sehingga para penduduk dan pihak kerajaan tidak mengetahui maksud kedatangan mereka. Hal ini membuat raja curiga. Ia pun memerintahkan Datu Pujung untuk menyiapkan pasukan kerajaan. Datu Pujung, saya perintahkan kau untuk menyiapkan pasukan. Mungkin saja mereka tiba-tiba menyerang kerajaan kita. Baiklah, Tuanku Baginda Raja, saya akan melaksanakan perintah raja. 2 hari kemudian, sebuah perahu menetap ke tepi Sungai Barito. Pasukan yang bersenjata memenuhi perahu tersebut. Datu Pujung segera memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan pertahanan. Salah seorang dari pasukan tersebut berjalan paling depan. Sepertinya ia adalah pemimpin pasukan. Kami adalah utusan dari Kekaisaran Cina yang ingin menguasai negeri ini. Lebih baik kalian menyerah sebelum pertumpahan darah terjadi. Apabila kalian menolak, negeri ini akan kami hancurkan. Siapapun yang melawan akan kami bunuh. Sementara yang tidak melawan akan kami jadikan budak. Tenang kawan, tidak usah terburu-buru. Jika kalian ingin menguasai negeri kami, boleh saja. Tetapi kalian harus mampu melawan kami. Apakah kalian sanggup? Sombong sekali kau. Kau belum tahu siapa kami. Pemimpin utusan pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang Datu Pujung dan pasukannya. Serang mereka! Belum sempat pasukan Cina tersebut menyerang Datu Pujung dan pasukannya, dengan cekatan, Datu Pujung segera menghampiri pemimpin utusan tersebut lalu meletakkan pisaunya di leher pemimpin utusan sebagai ancaman. Jangan ada yang mendekat. Jika kalian mendekat, pemimpin kalian akan saya bunuh. Sontak, pasukan Cina pun terdiam. Kerajaan kami adalah kerajaan yang mencintai perdamaian. Kalian bisa mengambil negeri kami tanpa harus terjadinya pertumpahan darah, tetapi kalian harus memenuhi persyaratan dari kami. Persyaratan apa itu? Kalian telah menambatkan perahu kalian di batang pohon kayu ulin. Jika kalian dapat mengangkat pohon itu, lalu membelahnya menjadi 2, kalian boleh mengambil wilayah ini. Namun, jika kalian tidak bisa, kalian harus segera pergi dari negeri ini. Datu Pujung pun melepaskan pemimpin utusan tersebut. Hahaha, itu adalah persyaratan yang sangat mudah. Aku pun bisa melakukan itu seorang diri. Jangan sombong, wahai utusan. Lakukan saja perintah yang kuperintahkan. Pemimpin utusan lalu berjalan mendekati pohon kayu ulin tersebut yang berada di dekat sungai. Ia mencoba mengangkat pohon kayu ulin tersebut, tetapi dengan usaha apapun, pohon kayu ulin tersebut tidak bergerak sama sekali. Pasukannya pun ikut membantu pemimpinnya untuk membelah pohon kayu ulin tersebut.
Tetapi dengan usaha apapun mereka lagi-lagi gagal. Mereka heran mengapa senjata mereka tidak berfungsi saat itu. Mereka pun menyerah. Sebelum mereka pergi, pemimpin utusan pun berkata kepada Datu Pujung, "Tunggu dulu Datu Pujung, sebelum kami pergi dari sini, kami juga ingin melihat kau mengangkat pohon kayu ulin ini. Jika kau bisa, kami akan segera pergi dari sini. Tetapi, jika kau juga tidak sanggup, kami tidak akan pergi dari sini." "Baiklah, jika itu yang kau inginkan." Datu Pujung pun berjalan mendekati pohon kayu ulin tersebut. Dengan satu tangan saja, Datu Pujung dapat mengangkat pohon kayu ulin tersebut. Dengan mudahnya, pohon kayu ulin tersebut terbelah menjadi dua. Satu batang pohon kayu ulin tersebut dilemparkan kepada pasukan Cina tersebut. Pasukan Cina tersebut mundur ketakutan, tetapi tidak dengan pemimpin utusan. Pemimpin utusan pun memerintahkan pasukannya untuk segera pergi dari wilayah tersebut. Di perahu, pemimpin utusan berkata, "Awas saja kau Datu Pujung, tunggu saja pembalasan dari kami." "Dasar tak punya hati ya kau." Datu Pujung pun mengambil sisa batang pohon kayu ulin tersebut untuk dijadikan perahu. Dengan kejar-mengejar, Datu Pujung sampai di bagian belakang kapal besar tersebut. Datu Pujung pun mengeluarkan sebilah pisau kecil untuk melubangi bagian belakang kapal tersebut. Lama-kelamaan lubang itu pun membesar. Lalu, jung, kapal besar tersebut tenggelam. Karena banyaknya batang-batang dan lumut yang larut, di atas kapal besar tersebut terbuatlah menjadi sebuah delta. Delta tersebut lama-kelamaan menjadi sebuah pulau kecil. Di pulau kecil tersebut, banyak orang yang berziarah ke sana dengan membawa kembang atau bunga. Lama-kelamaan, kembang itu bertumpuk. Karena itulah, pulau tersebut jadi dinamakan dengan Pulau Kambang. Dan sampai sekarang, pulau tersebut masih dinamakan dengan sebutan Pulau Kambang. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong dengan seseorang. Demikian, itu saja yang bisa saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.